Hari ini kita ke Bantul. Kita mau ke tempat Mas Wahyu Lamban dari Lamban Garage. Dia punya Jimny yang baru, New Jimny. Kita culik. Ntar kita review, kita mau apain. Nah, nih bro, kita udah sampai nih Lamban Garage nih. Tuh Jimny-nya. Cocok nih. Mari kita kerjain bro. Kalau udah amat, ini kucing. Itu di sini. Iya. Ambil ya. Oke. Jangan bilang wah. Oke. Sini. Ini mobil full standar, dari exhaust full standar, ECU standar, mesin full standar, even filter masih standar. Kita coba yuk. Mumpung yang punya nggak ada nih. Oke, kita coba mobilnya. Oke guys, ini RPM 4000 ke atas masih oke loh ini. Spek mobil ini lumayan. Traffic. Rasa masih bisa ditingkatkan lagi ini. Kita coba kita ke workshop. Kita kasih pasang unit chip. Mungkin kita kasih Q4 aja. Q4 cukup ini untuk mobil ini. Kita coba ya. Cus kita ke workshop sekarang. Oke guys. Waduh, telepon. Kita angkat. Iya mas. Halo, Ye. woi, Nah, mobil Jimny ku mbok gawane nje. rahasia. Terus kok pengen tak balik pasti enak, pasti gue seneng. Tak silih sih. Tenan ora. Alah, paling cuman sehari lah, nanti sore tak balikin. Pinjem dulu lah. Oke, siap Koko. Oke. Jajal, Ya, oke no. Oke guys, kemarin kita udah pasang dashteknya. Harusnya kemarin kita ada inunya, cuman kerjaan di bengkel banyak jadi nggak sempat. Baru kali ini, hari ini kita sempat ke Solo. Nah, berangkat ke Solo nih, unitnya, selektornya belum dipasang, tinggal nanti Wahyu mau ditempel di mana terserah dia deh. Kita ke dyno. Prediksiku tuning ini untuk mobil baru, dan ini aku first time, paling take 2 hours lah di atas dyno bed. Let's see ada perubahan apa. peak power Jimny ini tadi kita ketemu 97, sekian at the wheel BHP itu
gambaran ini, tapi ini sudah ada edited ya, Nah, edited di software. sekitaran ketemu hampir 95 HP, which is berarti selisihnya cuma 2 WHP antara full throttle dan half throttle, which is untuk ke depan kemungkinan nih secara theoretical kita untuk upgrade Jimny ini bisa upsize throttle bodinya, karena ini engine full standar, knalpot full standar, filter full standar. Untuk ke depan Jimny ini masih bisa kita upgrade di upsize di throttle body, kemudian filter udara, kemudian header, exhaust system lah, pasti HP-nya bisa naik. Meskipun demikian, meskipun HP-nya cuma selisih 3 atau 2 torsi, tapi juga beda, pasti berbeda, pasti lebih besar ketika kita full throttle. Oke, kontak dari Mr. Wahyu Lamban dari Lamban Garage untuk masang unit gastek ke Jimny ini. Tadi ada kesulitan di 4-wheel drive-nya. Ternyata 4-wheel drive Jimny ini cukup smart. Kita cuma matiin traction control di situ untuk roda belakang aja, itu langsung protect di gigi 3. Dia nggak mau lagi naik. Akhirnya kita coba di sini. Kita coba untuk mencopot sistem ABS, justru malah sistem ABS dicopot, malah ada error di engine checknya, hingga limiter pindah di 5000. Akhirnya kita menemukan cara dari soket 4-wheel drive nya yang kita akalin. Jadi kita lepas sikringnya sehingga tetap harus 4-wheel drive, engine check gak nyala, hanya traction control yang mati. Kemudian dari sisi komputer yang kita hack dari crank sensor. Kenapa kok crank sensor? Kita harus ngambil magnetic pickupnya untuk RPM sehingga kita bisa mengedit timing ignition. Terus kemudian kita juga slicing di TPS, fungsinya untuk merubah bensin dan juga map sensor, sehingga semuanya bisa kita lakukan edit semuanya ya, dari map sensor, dari TPS, dari crank sensor. Itu sensor 3 sensor yang utama. Kemudian kita mencoba lagi yang tadi mengedit dari lambda sensor. Kenapa kok lambda sensor kita edit? Fungsinya gini, lambda sensor membaca campuran udara dan bahan bakar yang keluar di gas buang. Nah, ketika ECU Jimny ini cukup pintar, jadi dia sistemnya close loop. Jadi kalau kita edit hanya dari fuel saja, dia masih ada tarikan dari engine control unit untuk merubah yang sudah kita rubah. Jadi dari lambda sensor pun harus kita edit untuk menghasilkan hasil yang lebih sempurna lagi. Jadi kemarin yang kita pasang di Jimny-nya Wahyu itu unit chip. Di sini ada kode Q4. Kenapa kok Q4? Kita buka ya. Dan karena aku dealer, aku stok juga yang ini Q Plus. Yang new gen dia ada covernya ini, dia waterproof. Di sini ada seal, terus kemudian di sini juga ada seal, jadi waterproof. Jadi kalau kita pasang mobil off-road nggak khawatir karena ada apa-apa ya. Nah, inilah perbedaannya. Q4 dia memiliki 1, 2, 3, 4 soket. Kok 4? Yang ini yang aku akses ke laptopku. Nah, ini soket A, ini soket B. Q4 dan Q Plus perbedaannya hanya pada ini soket untuk throttle. Nah, kalau Anda memakai Q Plus, Anda harus pakai XFP modul yang lebih dikenal dengan throttle modul. Nah, karena ini harus nanti ada wiring yang harus menggabungkan 2 unit ini saya taruh, saya pakai lagi. Kita pakai Q4, lebih ringkas. Jadi 1 unit mengatasi 2 unit yang ini. Nah,
kita lihat di program apa aja yang saya rubah. Di sini aku merubah ada timing, bisa ada fuel, juga ada nih option 1 disebutnya memang fuel, dan option 2 disebutnya fuel. Option 1 dan option 2 ini kita untuk ngehack throttle modulnya. Di throttle modul itu kita bisa ngehack. Kenapa kok bisa ngehack? Karena dia ada, kenapa harus 2? Karena ada 2 voltase, high voltage dan low voltage di situ yang kita lihat. Di titik ini di timing ada perubahan timing baku. Di sini gambarannya ini low RPM, di sini high RPM, di sini low throttle, di sini high throttle. Ada banyak kolom yang bisa kita edit. Terserah kita mau edit apa. Demikian juga fuel. Di fuel ini terlihat kok ini ada yang plus, kok ini ada yang minus. Berarti di titik ini saya tambahin bahan bakar, di titik ini saya kurangin bahan bakar. Seperti halnya kalau kita pakai karburator, kita ganti main jet dan pilot jet. Nah, cuman kalau di karburator cuman ada 2 yang bisa kita ganti. Kalau di sini 13 titik kali 24 titik yang bisa ganti kita edit. Sehingga kelebihannya sistem injeksi apa ya, kita bisa ngedit secara detail 800 di sini, 1000 di sini, atau 800 di titik bawah dan sebagainya. Ini tadi kita di fuel. Kita lanjut lagi, di sini disebut TPS. Sebetulnya ini channel untuk TPS. Cuma kemarin itu kita sempat ngedit di sektor hanya fuel aja, ternyata ada tarik-tarikan. Sudah saya edit kok balik lagi, kadang read sendiri, kadang lin sendiri. Ternyata O2 sensor pada Jimny itu cukup canggih. Dia pakai wideband sensor. Ya, wideband sensor kita cut juga, kita edit di sini. Ini sebetulnya untuk mengedit target lambda sensor atau O2 sensor yang ada di komputer aslinya. Terus kemudian di sini ada yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ada option 1 dan option 2. Ini untuk fuel. Ini kita edit, kita masukin angka sedemikian rupa untuk throttle controller. Throttle controller fungsinya apa sih? Nambah HP enggak kok? Enggak, sama sekali enggak nambah HP. Cuma dia mensinkronkan antara pedal gas dan throttle yang di depan. Karena dia sistem elektronik, kita bisa hack di sini. Ini lebih berfungsi sebetulnya pada kendaraan yang bertransmisi matic. Kenapa kok transmisi matic? Perlu kita kontrol dari ini untuk menurunkan atau mempercepat kickdown yang ada di transmisi matic. Nah, kita lihat data di sini. Ini data ini cukup linear, hanya dia ada, kemarin saya mencoba merubah yang di bawah, cuman kok jadinya agak boros. Jadi ini data yang di bawah saya koreksi supaya nggak terlalu boros. Kita naikin di RPM yang atas nih. Kalau kebut-kebutan kan kita juga butuh RPM yang atas. Sebetulnya RPM bawah juga bisa. Ini sebetulnya data yang di print, data real yang akan dipakai untuk harian. Coba ke laptop. Di sini Unichip punya 5 settingan map. Nih, 5 settingan map. Kita pilih power mode. Nih, saya klik, angkanya berbeda-beda. 5 power mode. Ini power mode yang ini masuk ke power mode yang untuk efisien. Jadi di bawah yang tidak perlu terlalu banyak tenaga, saya reduce. Kalau saya kebumin dari sini, takutnya akan boros. Nah, cuman kembali ke laptop. Di sini ketika kita pilih selektor yang kencang, katakanlah ini selektor main match preset, angkanya gede-gede semua nih, ya kan? Di sini angkanya gede-gede semua. Nah, ini jadi boros nggak? Kemungkinan jadi boros. Tapi ketika kita pilih mode yang lebih rendah powernya, bahan bakar akan sangat jadi efisien. Di sini timingnya jadi sekian, fuelingnya seperti ini dan sebagainya. Ini data yang bisa kita customize, terserah sesuai kemauan konsumen. Jadi kalau pasang Unichip jadi boros apa enggak, itu it depend sama konsumen itu seperti apa. Kalau dia milihnya main power,
yang powernya lebih gede ya konsekuensinya otomatis bahan bakar pasti sedikit lebih boros, cuman tidak akan lebih dari 10% daripada aslinya. Tapi power juga meningkat juga lebih tinggi pasti dibanding dengan map yang standar ini. Terus kemarin tadi saya sempat bahas sama Wahyu, kok unit ini, engine ini dia di limiter di sekitar 6100 or something ya. Di sini ini ada glitch dari dyno karena shocking ketika aku engine brake ini lupa ngopling waktunya. Nah, di titik garis ini kelihatan sekali kalau power engine itu masih mampu entah sampai 7000 atau 8000, kita nggak tahu, kita belum coba. Dari unit gastek yang tadi kita pasang install Q4 itu kita pasang ini namanya ini unit iDrive. Fungsinya iDrive apa? Kalau kita aktifin di laptop itu ada mode di sini, kemudian kita masuk ke mode ini, kita bisa mengaktifkan ini semua. Nah, ketika kita aktifin ini, ya kan, kita bisa nih, ada tulisannya petrol limit removal. Berarti kita bisa ngehack nih ECU yang dari limiter cuman katakanlah 6000 kita mau jadiin 7000 atau 8000 dengan unit iDriver ini. Dengan demikian kita unlock power mesin lebih dari itu, karena kalau kita review dari data yang ada dari dyno, ini mesin masih capable untuk naik lagi jauh dari ini. Mungkin dia bisa di sini nih. Kalau ini 5500 angka, di sini 6000, berarti titik 500 di sini nih katakanlah. Mungkin dia bisa tembus hampir 100 atau mungkin lebih dari 100 WHP. WHP is wheel horsepower. Konversinya angka ini kita bagi 0,7 untuk mencapai HP yang real. Sesuai prediksi tadi kita makan waktu 1,5 jam di atas Dynoped. HP-nya lumayan naiknya dari awalnya sekitar tadi berapa ya, 94,3 or something WHP at the wheel. Terus kemudian ada perubahan di atas bisa sampai 97,6, which is nice. 3 sampai 4 WHP berarti sekitar naik 10 HP. Di atas grafik kelihatan peak power tuh masih lurus sekali. Nanti kita kasih lihat grafiknya ya, masih lurus naik terus. Seharusnya ini Jimny karena ini manual ya, aku masih berani pakai iDrive. Ada tambahan iDrive, kalau ada tambahan iDrive kita bisa unlock RPM limitnya. Jadi kalau aku PD naiknya pasti lebih banyak lagi, mungkin bisa naik antara 3 sampai 4 WHP dari posisi sekarang. Kalau 4 WHP berarti ada 8 WHP kenaikan, mungkin bisa naik 15 HP dari kondisi exhaust standar. Nih habis lampu merah, kita coba ya kayak apa nih sekarang reaksinya. Oke, kita push ya. Tuh lihat. Aku percaya ini masih sampai 7000 RPM, harusnya masih oke banget tuh ini engine. Tuh, nggak ada putus-putusnya. Masih oke banget ini kalau kita buka limiternya. Mobil mesin masih teriak, reaksinya masih sangat bagus. Grafik powernya kalau di atas dyno masih oke, masih lurus, sangat lurus. Jadi aku percaya kalau ini dibuka pasti naik drastis HP-nya. Gantian gua yang jadi videographer. Gimana nih caranya? Gimana? Hah? Gimana? Menurut lo dari yang kemarin kita ambil sama dari bengkelnya Lamban Garage Ya jauh lah ininya, sentaannya mobilnya, torsinya yang naik jauh sih. naik jauh. Kalau HP sih
masih anak bawang lah ya. Iya. Cuman 4 Wajar lah HP, ya, itu dan wajar lah. mobil kayak gini. Karena mesin exhaust ini. juga masih standar, full standar. Enak tapi filter standar ya. ini. Maksudnya beda jauh lah sama Dan- yang standarnya jauh. Porsinya terutama sih jauh. kalau gua bilang ya. Kita balikin aja deh. Nggak enak juga sama dia. Kita udah bohong. Yang sehari ya kan. Sehari. Kan gua sih. Ya nggak? Mari. Haji Rondi dong. Ya pakai ki. Ah, tak kayak EQ4 kok. Oke. Tiga mas. Kalau dari Dyno, grafiknya sampai RPM 6000 itu pasti naik tuh. Menurutku, aku percaya diri kalau itu dikasih iDrive di unlock limiternya, pasti grafiknya naik lagi. Kita pasang aja. Oh, jangan aja iDrive, jangan cuma iDrive maksudnya. iDrive plus turbo modul, jadi di depan dikasih keong. Next step kita Biasa. Makanya kamu coba dulu di track seperti apa. Oke, Koko. Oke ya. Nah,